guys, selamat bergabung, selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Ebi Artwork. Nah, saya ini sebentar lagi mau ngebahas tentang SketchUp. SketchUp kebetulan saya menggunakan aplikasi SketchUp ini dari tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Oh iya, 2015. Dan di sini saya lagi ngegarap salah satu project yang ada di Bandung ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat namanya itu ISBI Bandung. Nah, ini projectnya kayak emang kampus sih, ini ruang dekan ya, ruang dekan. Jadi konsepnya itu dia ada requestnya itu untuk ruang dekan itu ganti pinil terus ininya pakai backdrop juga, terus hurufnya huruf timbul bisa pakai neon box atau huruf timbul lainnya ya. Nah, di sini juga saya tambahkan pakai ini juga nih. Jadi kayak gitu. Terus di sini juga saya pakai material yang lebih ke HVL gitu, sama holo juga ada gitu. Nah, di sini juga si klien minta ada hexos saya pasangin. Sebenarnya sih ini lebih ke pasang hexos, pasang ini. Cuman tetap kalau untuk interior itu saya harus menggambar detail dari struktur bangunan gitu. Nah, seperti ini wujudnya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Nah, yang sebelah ini ya. Nah, seperti ini. Barusan saya udah beres ngelender juga. Oke, kita lihat ya. Sini. Oh, yang ini ya. Oke. Oh, harus diganti juga berarti ini. Yang ini udah. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke yang ini. Nah, ini kan tadi wujud yang sebelah sininya harus dirender lagi. Kebetulan ini saya pakai plugin yang Enscape. Jadi buat kalian tinggal cari aja di Google atau di YouTube, ada Enscape ya, untuk tutorialnya atau cara mendownloadnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk ininya tuh. Nah, untuk mengaturnya di sini juga ada namanya tuh visual settingnya dari plugin Enscape. Jadi kalian itu tinggal robah-robah aja ininya nih, outline-nya gitu kan. Outline-nya biar lebih kelihatan bisa ditambahin. Terus ini untuk expose-nya nih bisa kalian lihat tuh kan, jadi cerah atau mau menggelapkan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini saya tadinya mau, soalnya ini tingginya masih kurang ya. Ini tingginya itu sebenarnya 28, tapi dia pengen pasang hexos aja kan udah 40 cm gitu kan tingginya, 40 cm atau 30 cm lah. Berarti si plafon harus turun ke bawah supaya biar bisa kepasang hexos gitu. Makanya di sini saya nggak pakai partisi lagi, langsung plafon dilurusin gitu, terus pakai downlet kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini terus tampak depannya belum ya. Nah, untuk ngegeserin ini juga ada nih, file of view. Jadi kalian itu bisa ngegeser file of view-nya itu mau besar atau kecil, gimana nyamannya kalian gitu loh. Buat yang mau titik yang mau di render gitu. Oke, saya kan ini lebih fokus ke area ini ya. Seperti itu. Nah, nah kayak gini. Oke, kita render lagi ya. Gua mau ngeganti yang ini berarti. Oke, yes.
Nah, kalau untuk spek komputer ini sih kebetulan saya ngerakitnya lumayan juga ya, dari GTX ke, bukan GTX ya, RTX, mohon maaf, RTX, terus pakai core-nya Core i9, jadi agak lumayan juga. Nah, jadi di sini tuh ngerendernya tuh cepet. Kalau misalkan pakai Piray, dulu saya pakai Piray itu lama banget ngerender kayak gini tuh. Bisa nyampe untuk satu view aja 3 jaman gitu. Untuk Core i7 ya. Jadi untuk masalah kecepatan rendering itu gimana, kalian itu spek, gimana spek komputernya gitu, PC-nya. Kalau misalkan VGA-nya bagus pakai RTX 3060 ya, kalau misalkan saya itu lebih bagus, itu lebih cepat. Terus si grafiknya juga lebih real gitu. Jadi untuk di desain interior itu spek komputer itu sangat mempengaruhi itu. Soalnya eh, saya sempat sih pakai kayak komputer atau bukan komputer, laptop ya, laptop yang spek gahar juga itu masih belum cukup gitu loh, dan masih belum cukup untuk eh, apa ya, untuk detailnya itu kurang gitu kalau misalkan pakai laptop walaupun spek gahar gitu, kecuali yang mungkin 100 juta ke atas baru bisa dapat untuk eh, tekstur atau grafik yang seperti ini. Kebetulan saya ngerakit PC gitu, jadi dengan budget PC 60 jutaan lah bisa gitu timbul grafiknya seperti ini gitu. Jadi enak loh kalau misalkan kita ngerakit PC yang gahar gitu kan, bisa dipakai Unreal juga, Lumion kayak gitu, 3D Max, pokoknya buat visual-visual ini keren gitu. Tapi di sini saya belum real banget ya mungkin ya, tapi masih banyak lah, tapi kita sambil belajar aja gitu. Nanti kalau untuk tutorial juga saya bakalan ngejelasin buat nanti ya. Ini lebih saya di deadline nih, di deadline permintaan klien seperti ini. Kalau untuk ngejelasin kak gimana mau nimbulin tekstur gitu kan, nanti untuk part keduanya nanti saya akan bahas supaya kalian bisa supaya si cahaya bisa keluar, si cahayanya itu lebih real, nyata gitu kan. Ini kayak misalkan seperti ini nih, download saya ini kan belum nyata nih, belum keluar juga cahayanya, cuman saya kasih supaya langsung aja apa sih, cerah gitu loh, terang di area si ruangannya gitu. Jadi emang saya itu supaya apa ya, kalian tinggal geser-geser aja sih sebenarnya kalau untuk lebih detail, kayak detail-detailnya kayak gitu. Coba saya lihat kontrol lagi yang ini ya. Oh yang ini berarti belum nih, yang ini. Oke, kita ganti lagi yang ini ya, yang ini yang harus direvisi. Oke, kita revisi berarti yang ini. Berarti tadi itu seperti ini ya. Nah, nah jadi untuk ngerender itu kalian tinggal dipas-pasin aja gitu, view yang paling enak itu seperti apa. Nah kayak gini aja ya cukup. Jadi lebih ke view-nya itu lebih ke sini nih, saya bakalan ngegarapnya itu. Nah lebih ke area area meja sama kursi yang ini gitu. Oke ya. Nah di sini juga ada beberapa plugin, banyak sih kalau untuk plugin ya, banyak banget. Saya bakal ngeganti yang ini ya. Oke.
cepat kan, cuman berapa detik aja udah beres gitu, paling setengah jaman, setengah menitan lah ya untuk blender seperti ini gitu. Tapi sebelum itu tuh kan kita harus bikin nih kayak material-material seperti ini saya bikin juga sendiri, nggak ngedownload. Jadi biar kenapa saya saranin buat bikin sendiri. Kalau misalkan kita ngedownload, banyak ngedownload itu pasti berat, berat walaupun spek dahar gitu. Minimal itu saya itu di angka 100 MB ke bawah gitu, itu masih agak stabil gitu. Apalagi kalau misalkan dibikin video kan, kalau misalkan dibikin video itu pasti berat banget gitu. Untuk ngelender 6 detik aja itu ngabisin waktu sekitar 5 menitan, ya lama lah ya, berarti 1 detik itu 1 menit gitu. Itu spek PC yang gahar gitu. Seperti itu mungkin. Nah, oke ya, paling segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan sedikit membantu pengetahuan gitu loh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, soalnya saya juga masih tahap belajar ya. Terus tahap eh, apa sih, bikin video-video kayak gini gitu. Mudah-mudahan buat kedepannya bisa rutin ya bikin video atau bikin tutorial yang belum tahu gitu loh dari dasar gitu. Terus penggunaan-penggunaan kayak plugin-plugin kayak gini nanti saya juga bisa jelasin buat kedepannya gitu. Oke, thank you, terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas, selamat beraktivitas. Salam buat semuanya. Salam arsitek Indonesia.